Shalom semua jemaat yang dikasih, syukur puji Tuhan karena kita dapat melangkah ke fase ketiga dalam pemulihan negeri kita Sabah khususnya. Walaupun demikian, kita harus tetap mengamalkan penjarakan sosial, memakai mask dan kebersihan, dan patuhilah SOP dengan sebaik mungkin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada, mengasihani kami dan mendengar setiap seru doa kami, sehingga pada ketika ini kami dapat melangkah ke fase pemulihan yang ketiga. Meskipun demikian Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berwaspada dan mematuhi SOP untuk kebaikan kami semua. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pada hari ini di mana kami dapat berkongsi kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau ingat untuk para jemaat yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan gereja, agar Engkau juga mengasihani dan menjaga mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini dapat mengajar kami untuk memiliki sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Lukas pasal 15 ayat pertama hingga yang ke-7. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor dari antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia manggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu ini ialah sukacita karena pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita mudah menghakimi, menjauhi, dan melabelkan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak berlaku baik sebagai orang yang tidak mempunyai masa depan, tiada harapan, dan tidak ada keselamatan. Sangat sedikit orang yang mendekati dan menginjil golongan-golongan ini. Melalui pembacaan kita sebentar tadi, Yesus memberikan perumpamaan orang-orang berdosa seperti domba yang hilang, domba yang sesat, di mana orang-orang berdosa ini tetap berharga di mata Tuhan dan sangat dekat di dalam hati Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk misi penyelamatan, mencari dan melayani orang-orang yang hilang dan sesat, agar mendapat sinar baru dan kembali ke jalan yang benar. Seorang gembala yang baik adalah tidak membiarkan dombanya sesat dan hilang. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, di mana Yesus rela mencari kita, melayani kita, mengampuni kita, dan berkorban bagi kita. Orang-orang berdosa sangat memerlukan pelayanan kasih, perhatian, bimbingan, dorongan, motivasi, dan doa daripada sesama kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita.
bagi memulihkan dan menyelamatkan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, mengapa kita harus bersukacita karena pertolongan Tuhan? Yang pertama, karena bukan dengan kebaikan kita mendapat pengampunan, bukan dengan kebaikan kita dan kepintaran kita dapat menemui jalan yang benar, tapi semua itu karena kasih Tuhan yang besar dalam diri kita. Yesus siap mencari kita. Yesus siap melayani kita, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan pergumulan ini. Karena Yesus mengasihi kita dan ingin memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus menerima segala kelemahan, kekurangan, dan kesalahan kita seadanya tanpa mempersoalkannya. Yesus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dan yang kedua, Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan yang merintangi diri dan hidup kita. Yesus berusaha menjaga, melindungi, dan mengawal kita dengan sebaik mungkin agar kita tidak menjauh daripada pandangan matanya. Yesus selalu bersiap sedia mengulurkan pertolongan kepada kita agar kita tetap selamat dan aman bersama dengannya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin keluar daripada tuntunan tangan Tuhan atau kita tetap ingin dipimpin oleh Tuhan? Amin. Yang ketiga, pentobatan kita akan memberikan sukacita dalam kepribadian Tuhan dan untuk para malaikat di syurga. Kerajaan syurga tidak menginginkan kita jatuh dalam dosa dan terpisah daripada Tuhan, tetapi kerajaan syurga ingin kita semua memiliki pentobatan dan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Jemaat yang terkasih, sejahat apapun kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Segelap apapun masa lalu kita, tapi Tuhan akan memberikan kita sinar baru apa kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seteruk apapun diri kita, Tuhan akan dapat mengubah itu menjadi berkat, itu menjadi pemulihan, itu menjadi satu semangat dan motivasi untuk kita selalu bersorak, selalu bersiap sedia, selalu berperang, dan selalu mengandalkan Tuhan. Marilah kita mengangkat sorak puji sembah kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat sukacita kita karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang selalu ada, memimpin, mengasihi, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihani kami. Kami seperti domba yang sesat dan domba yang hilang, yang memerlukan pimpinan tangan seorang gembala yang akan siap mencari dan melayani kami. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau siap mencari dan melayani kami orang-orang yang hilang ini, supaya kami beroleh keselamatan, hidup yang kekal, dan jalan kebenaran yang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang beroleh keselamatan dan kebahagiaan dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih karena Engkau yang memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan jemaat kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Pastor Felenivo. Tuhan menyertai dan berkati kita semua. Amin.